Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnet. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini Jamalnet punya punya sesi baru. Nah, sesi kali ini itu tentang mitos atau fakta. Jadi kalau sesi mitos atau fakta, kita akan bahas tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat dan hubungannya dengan fakta yang sebenarnya apakah betul atau tidak. Nah, ini adalah sesi yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang mandi malam apakah berbahaya bagi tubuh atau tidak. Nah, mitos ini sering kita dengar di masyarakat bahwa ketika kita mandi malam itu bisa menyebabkan paru-paru basah, terus bisa menyebabkan rematik, terus bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, sebenarnya itu mitos atau fakta sih? Itu kan sudah lama kita dengar dari dulu ya, tetapi kan kita belum tahu kepastiannya dari sisi ilmu pengetahuan dan dari sisi para pakar di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan kupas secara tajam ya tentang mitos mandi malam apakah berbahaya atau tidak. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, sahabat sehat semua, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya jika sahabat sehat merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa diklik tombol like dan share ke teman-teman yang lain jika sahabat sehat merasa bahwa info ini bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Jangan lupa diklik tombol lonceng biar setiap ada info baru masuk atau ada video yang baru dari Jamalnet itu langsung masuk pemberitahuannya ke HP sahabat sehat semua. Oke, sudah di-subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe dulu dong. Nah, langsung saja sahabat sehat. Yang pertama yaitu tentang mandi malam. Nah, mitos-mitos yang sering kita dengar seperti tadi yang saya sampaikan terkait mandi malam itu kebanyakan itu berbahaya bagi tubuh. Nah, apakah betul seperti itu? Pertanyaan yang pertama adalah apakah mandi malam itu bisa menyebabkan paru-paru basah, rematik dan penyakit-penyakit yang lain? Terus pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mandi malam atau tidak? Terus pertanyaan ketiga, apakah jam berapa ya sebaiknya kita mandi malam? Dan yang terakhir, mandi malam itu baiknya pakai air dingin atau air hangat sih? Nah, ini kan harus secara keseluruhan infonya ya seperti itu. Nah, saya sudah melakukan research di beberapa situs kesehatan dan beberapa hasil penelitian. Nah, saya akan sampaikan rangkumannya dalam video kali ini. Oke, sahabat sehat, yang pertama, apakah mandi malam itu berbahaya bagi tubuh atau tidak? Apakah mandi malam itu bisa menyebabkan paru-paru basah serta penyakit rematik? Jawabannya adalah tidak. Jadi mandi malam itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan apakah mandi malam itu dapat menyebabkan paru-paru basah serta rematik? Jawabannya juga tidak, karena dari beberapa literatur yang saya baca di beberapa situs kesehatan serta beberapa hasil penelitian yang sampai saat ini yang saya cari itu belum menemukan bahwa mandi malam itu bisa menyebabkan paru-paru basah serta rematik. Seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Terus jawaban yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Mandi malam itu menggunakan air dingin atau air hangat? Nah, sahabat sehat, mandi malam itu sebaiknya menggunakan air hangat. Ya. Kalau air dingin kan biasanya kita pakai itu pada pagi hari. Nah, kalau pada malam hari itu sebaiknya adalah menggunakan air hangat. Kenapa air hangat? Dari beberapa hasil penelitian yang saya baca mengatakan bahwa mandi dengan air hangat itu justru akan membuat tubuh kita semakin rileks, terus mempercepat kita untuk tidur dan meregangkan otot-otot. Serta mandi malam itu dapat meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Nah, ada penelitian yang bilang kayak gitu nih. Oke, teman-teman. Terus pertanyaan yang ketiga, jam berapa kita sebaiknya mandi malam? Nah, mandi malam di sini dikatakan bahwa mandi malam itu dilakukan sebaiknya 1-2 jam sebelum kita tidur. Berarti kalau teman-teman mau tidur jam 10 malam, mandinya itu jam
9 atau jam 8 malam. Kalau teman-teman mau tidur jam 11 malam berarti mandinya itu antara jam 10 atau jam 9 malam. Kalau teman-teman tidur biasa jam 12 berarti mandinya itu sekitar jam 10 ya, jam 10 malam. Paling telat itu jam 11 seperti itu. Oke, jelas untuk waktunya. Terus yang berikutnya, apa manfaat dari mandi malam? Oke sahabat sehat, selama ini kita beranggapan bahwa mandi malam itu bisa menyebabkan rematik. Nah justru di sini dikatakan bahwa beberapa, ini saya dapat infonya dari medicalnewstoday.com, mengatakan bahwa mandi air hangat pada malam hari itu justru dilakukan oleh beberapa orang yang menderita rematik untuk mengurangi nyerinya. Seperti itu. Jadi mandi air hangat pada malam hari itu sebenarnya boleh, ya. Oke, nah yang berikutnya, apa manfaat dari mandi malam? Nah, manfaat dari mandi malam itu dengan air hangat tentunya ya. Yang pertama adalah akan membersihkan tubuh kita setelah seharian bekerja atau mungkin beraktivitas. Nah, ketika kita tidak mandi pada malam hari dan langsung tidur, itu akan menyebabkan kotoran, polusi, ya, serta kuman-kuman yang akan dalam tubuh kita itu akan ikut ketika kita tidur gitu. Nah, takutnya dia berkembang biak menjadi banyak, nanti teman-teman jadi sakit. Jadi sahabat sehat, mandi malam itu dapat membersihkan tubuh kita, ya. Mandi malam pakai air hangat ya. Jadi kalau saya bilang mandi malam, berikutnya itu pakai air hangat. Seperti itu. Jadi mandi malam itu akan menghilangkan kotoran-kotoran di tubuh kita, sehingga ketika kita tidur itu akan terbebas dari berbagai kotoran yang kita dapatkan waktu beraktivitas. Terus yang kedua, mandi malam itu bisa membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Orang-orang yang banyak stres ketika mandi malam dengan air hangat itu stresnya akan berkurang. Terus ototnya akan lebih rileks, serta kesehatannya akan lebih baik dan akan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa apakah mandi malam itu menyebabkan rematik? Justru beberapa orang yang rematik mandi malam dengan air hangat untuk mengurangi nyerinya pada malam hari. Nah, jadi bertolak belakang dengan mitos-mitos yang selama ini kita dengar. Karena ketika kita mandi malam, efek relaksasi yang kita dapatkan itu akan mengurangi nyeri orang-orang rematik, sehingga beberapa orang yang rematik itu cenderung akan mandi malam dengan air hangat untuk mengurangi nyerinya. Mandi malam juga akan meningkatkan aliran darah, bukan tekanan darah ya, tapi aliran. Jadi meningkatkan aliran darah di dalam tubuh, sehingga oksigen serta nutrisi di dalam tubuh itu juga akan semakin lancar dan diterima di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mandi malam itu ada beberapa peneliti yang menganjurkan untuk dilakukan. Oke sahabat sehat, saya rasa informasi ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Silakan di-share ke saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan dan mungkin takut dengan mitos terkait mandi malam. Silakan komen di bawah mitos apa saja yang perlu kita kupas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Ahmad, salam dari Jamalnet. Jaga kesehatan dan semoga tetap sehat dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.